Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan berargumentasi mengenai film dokumenter yang berjudul Muter Panguripan. Di sini saya akan berargumentasi mengenai dari film pendek tersebut dapat diambil bahwa jasa para petani yang selalu pantang menyerah harus selalu kita hormati dengan cara selalu mensupport para petani agar di masa yang akan datang para petani diperlakukan dengan sebaik-baiknya dan terus mengalami perubahan di zaman yang modern ini. Dari menanam padi dengan mesin, bahkan sampai musim panen dengan menggunakan alat yang canggih, tidak lagi menggunakan tenaga manusia lagi. Untuk kaitannya bidang pertanian dengan nilai Pancasila, yakni Pancasila adalah pedoman hidup bangsa Indonesia. Untuk kaitannya sendiri, yang pertama, sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Lalu apa artinya agama di bidang pertanian? Mungkin sekilas nampak ada hubungan agama dengan pertanian. Apalagi jika kita melihat para petani di negara-negara sekuler tidak sedikit yang ateis. Namun tanpa disadari sebenarnya agama berperan penting dalam pertanian. Agama mengajarkan agar kita tidak merusak alam. Dan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai keadaban dalam bidang pertanian, misalnya dengan memberikan perhatian khusus bagi para petani melalui kredit pupuk ataupun pemberian benih unggul gratis. Untuk sila ketiga, yakni persatuan Indonesia dalam bidang pertanian, penerapan dari nilai persatuan tercermin dari mulai proses tanam padi sampai panen. Dalam proses tersebut ada penanam benih, ada yang mengikat benih, ada yang mengukur jarak tanaman, dan lain-lain. Untuk sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mengandung makna bahwa setiap warga negara harus mempunyai musyawarah dan bermufakat untuk menentukan langkah-langkah dalam penyelesaian masalah. Misal masalah impor kedelai yang baru-baru ini muncul harus bisa dicari jalan keluarnya selain impor. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Diharapkan dengan mengamalkan sila-sila di atas, bangsa Indonesia mampu mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Misalnya bagaimana harga beras bisa realistis, terjangkau, namun tidak mengorbankan nasib petani. Demikian dari argumentasi dari saya. Namun halnya fokus dalam memikirkan tumbuhan yang ditanam tumbuh dengan baik. Menjadi petani ibaratkan menjadi raja. Jika tidak ada petani, orang lain akan kesulitan dalam mencari makanan. Hasil dari panen biasanya akan dijual dan sebagian lagi akan disimpan sebagai modal untuk menanam kembali. Ketika waktu panen telah tiba, petani akan merasa senang, terutama ketika hasil panenannya itu hijau-hijau dan bagus-bagus. Selain itu, nilai-nilai Pancasila yang dapat dikaitkan dengan pertanian yaitu pada sila pertama. Ketika petani bersyukur atas hasil panennya yang berlimpah dengan membuat pesta rakyat di daerahnya. Ada pula sila kedua yaitu ketika petani saling bergotong royong dalam menanam padi dan memanen padi. Dalam sila ketiga dilakukan dengan perilaku sikap persatuan petani dengan mengikuti perkumpulan para petani untuk membahas teknik penanaman dengan baik. Sila keempat yaitu adanya lembaga yang berperan dalam perencanaan dan pembangunan di desa, khususnya membangun masyarakat petani seperti LKMD dan KUD. Adapun sila kelima, pemberian harga yang tinggi untuk beras lokal dengan kualitas yang bagus sama seperti dengan beras impor. Menurut saya ada 4 yang nilai Pancasila yang terkandung dalam video tersebut. Yang pertama yaitu sila ketuhanan. Petani percaya bahwa apapun yang ada di dunia ini hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Yang beliau peroleh harus tetap bersabar. Apapun yang beliau peroleh harus tetap bersabar. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Petani ini membantu dalam meningkatkan hasil bumi karena pihak distribusi untuk dipasarkan kepada masyarakat. Yang ketiga, nilai persatuan. Dengan kehidupan agraris di Indonesia, Bapak petani ini senang menjadi seorang petani, senang berkeluargaan Indonesia. Jadi ada rasa kepuasan tersendiri saat menghasilkan makanan pokok warga Indonesia. Yang terakhir yaitu nilai keadilan. Pak Matenu membagikan sebagian hasil panennya ke penjual dan sisanya beliau simpan untuk ditanam kembali untuk kedepannya. Sekian, terima kasih. Kesejahteraan petani di Indonesia. Adapun strategi dari pemerintah dalam mendorong ketahanan pangan serta kesejahteraan petani dengan komitmen untuk menguatkan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani maupun nelayan, yaitu dengan menyiapkan secara khusus stimulus dan intensitas seperti apa masa depan pertanian di Indonesia dengan lahan yang semakin lama habis dan anak muda yang enggan bekerja di sektor pertanian. Solusi dari masa depan pertanian Indonesia yaitu terkait dengan memajukan serta mengembangkan sektor pertanian yang ada di Indonesia, tentunya membutuhkan banyak inovasi terbaru serta tata cara dan pemikiran yang kritis sehingga dapat melakukan perubahan pada sektor pertanian. Dapat diatasi jika nilai-nilai Pancasila diterapkan pada sektor ekonomi. Peran anak muda di Indonesia pun sangat diharapkan dalam pengamalan ideologi Pancasila ini. Ideologi Pancasila juga dapat diterapkan pada subsektor ekonomi, salah satunya adalah sektor pertanian. Gerakan yang dapat dilakukan kaum muda contohnya itu seperti membuat program-program misalnya Petani,
membantu petani untuk menemukan bibit, dan juga membantu petani untuk memasarkan produk-produk mereka. Yaitu kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan petani. Menurut saya pemerintah telah mengupayakan beberapa kebijakan dimulai dari stabilitas harga, pasokan pangan, kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, serta kebijakan subsidi pupuk dan kebijakan output pertanian yang berupa kebijakan harga pembelian pemerintah, serta meningkatkan kuota pupuk yang diberikan dalam kartu tani hingga minimal 50% dari kebutuhan. Selain itu, pemerintah juga sedang berupaya untuk menguatkan kerjasama antar daerah dalam pemenuhan pangan. Kemudian untuk poin yang keempat, analisis dan solusi. Pemerintah perlu mengajak perguruan tinggi serta pihak terkait untuk mengadakan dan melakukan penelitian serta riset untuk menghasilkan atau menemukan bibit unggul baru yang tahan lama serta memiliki masa tanam yang pendek, tapi hasil produksinya itu tinggi, sehingga tidak memerlukan lahan yang luas. Kemudian untuk mendorong minat anak muda di Indonesia untuk bekerja di sektor pertanian, perlu dilakukannya beberapa program aksi berupa penyuluhan dan pelatihan untuk mendukung pertumbuhan usaha petani milenial. Peran pemerintah saat ini sudah sangat baik. Di akhir tahun 2020, saya mengikuti seminar penginderaan jarak jauh untuk petani yang ada di Indonesia. Yang mana penginderaan jarak jauh itu prodi baru di UGM, masih angkatan 17 itu masih pertama. Nah, dari situ didapat teori, yang mana teorinya itu dari satelit, dari web, itu bisa diketahui tanahnya itu jenisnya apa dan cocok ditanami apa aja, seperti itu. Nah, itu adalah salah satu contoh ilmu atau teori yang baru di dunia pertanian. Nah, dari situ bisa dikembangkan lagi. Nah, ditambah lagi, udah dilakukan oleh pemerintah, itu sudah sangat bagus. Kemarin saya dapat info di Papua. Di Papua itu sudah ditanami sekitar berapa ratus hektar gitu. Itu semua ditanami jagung. Gunanya untuk apa? Untuk menutupi supply atau kekurangan kebutuhan jagung, yang mana jagung baru aja melonjak, yang harganya gila-gilaan. Nah, seperti itu. Jadi dengan adanya solusi atau program dari pemerintah, penanaman jagung itu Mengenai kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan petani di Indonesia menurut saya adalah dengan memberikan sosialisasi tentang pertanian, meningkatkan daya saing produk pertanian, meningkatkan dengan adanya alat bantu mesin pertanian, peningkatan industri pertanian, dan rehabilitasi saluran irigasi pertanian. Dan untuk poin yang keempat, selanjutnya itu adalah masalah lahan pertanian. Bila di Indonesia lahan pertanian makin lama makin habis, maka hilanglah sudah pekerjaan pertanian. Setidaknya pemerintah memberikan ruang dan lahan kepada para petani Indonesia untuk dapat memaksimalkan pekerjaan petani, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan seperti itu. Yang poin pertama adalah digitalitas UMKM, yang kedua adalah sinergi BUMN untuk distribusi hasil pertanian dan sentra produksi ke sentra konsumen. Dan yang ketiga, penguatan kerjasama antar daerah dalam pemenuhan pangan. Nah, untuk solusi untuk masa depan pertanian di Indonesia, mungkin menurut saya sebagai wilayah, tidak hanya di sektor pertanian padi saja, namun juga ada di sektor sayuran. Dan untuk solusi yang mungkin bisa diterapkan adalah hidroponik. Menurut saya untuk hidroponik itu sangat cocok untuk wilayah yang kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan petani ini masih belum berjalan baik, di mana kebijakan ini tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan para petani. Diketahui bahwa tidak semua petani dapat merasakan bantuan pertanian seperti pupuk, benih, dan alat-alat pertanian yang diberikan oleh pemerintah. Nah, dari pemerintah itu sendiri itu sebenarnya sudah memberikan banyak kebijakan ya, yang dilaksanakan ya. Salah satunya yaitu peningkatan produktivitas melalui penjadian bibit unggul, lalu pangan akan disuplai dari luar negeri. Nah, solusi yang terbaik menurut saya untuk memberikan yaitu solusinya dengan memberikan pengetahuan dan mengajarkan sistem pertanian modern kepada generasi muda saat ini, yaitu dengan menggunakan alat-alat teknologi, sehingga nantinya generasi muda akan berminat, senang gitu untuk terjun ke sektor Saya pertanian. mewakili dari kelompok 2 memohon maaf jika ada kata yang kurang dipahami. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.